Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas 05 SAKM 002 dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini nama anggota kelompoknya ada Marta Erika Putri Simanjuntak, ada Gita Wira Astuti, dan Fain Swanten. Praktikum rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah prosedur penting dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Praktikum ini dirancang untuk memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang prosedur dan teknik yang digunakan dalam rekonsiliasi fiskal. Tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu ada penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Lalu yang kedua perbedaan prinsip akuntansi. Yang ketiga perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dalam biaya. Seterusnya ada perbedaan prinsip akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip konversatisme, yang kedua ada prinsip harga perolehan, lalu yang ketiga ada prinsip pemadaan atau matching. Selanjutnya ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang pertama itu ada metode penilaian persediaan, yang kedua ada metode penyusutan dan amortisasi, yang ketiga ada metode penghapusan piutang. Kemudian pengakuan penghasilan dan biaya lainnya. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya, bagian laba yang diterima oleh perusahaan, modal Vantura dari badan pasangan usaha. Kemudian ada hibah, bantuan, dan sumbangan. Kemudian ada penghasilan dividen yang diterima oleh PT Koperasi, BUMN, BUMD sebagai WPDN dengan persyaratan tertentu. Kemudian, penghasilan tertentu diakui dalam komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, atau penghasilan tertentu lainnya, seperti penghasilan dari pengungkapan tidak kebenaran, penghentian penyelidikan tindak pidana, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah contohnya kerugian suatu usaha di luar negeri, kemudian kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, dan imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasil bruto. Tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contohnya, sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan perundang-undangan perpajakan. Atau biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain. Akan menjelaskan pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan dan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.
akan membacakan metode rekonsiliasi fiskal. Metode rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui secara menurut fiskal, rekonsiliasi yang dilakukan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi yang berarti menambahkan laba menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambahkan laba menurut akuntansi. Yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal yaitu proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan, sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Laba fiskal ini dalam perpajakan sering disebut penghasilan neto.